Halo semuanya, balik lagi di Geek Shy Channel. Nice. Oke, kali ini setelah kita cukup lama nggak bikin video, Ya, kita akhirnya mau bahas satu film lokal lagi ya. lokal Yang menurut gua apresiasinya cukup bagus. cukup bagus sampai ke nasional juga. Langsung aja hari ini kita mau bahas soal Gundala. Gundala, Putra Petir. Jadi kebetulan kita waktu itu nonton bareng dan kita cukup suka lah gitu, dan gue juga cukup apresiasi terhadap entitas superhero lokal lah gitu. Gue cukup senang, dan kan katanya mau dibuat universe juga tuh. Ya, Bumi Langit. Jadinya gue cukup support lah gitu. Ya. Nah jadi kita mau unboxing dua benda nih. Kebetulan kalau Gigi kan di sini lebih condongnya ke film. Ya, Jadi Gigi di sini mau unboxing. sampai kita film, cuman saya kolektor film. Nah, karena Gigi sudah terlalu dalam di film, saya nggak usah di film, Gigi aja lah. Jadi saya biasa kolektor action figure. Jadi hal-hal yang biasanya berkaitan sama figurnya gitu. Ya, Jin dan Jang lah ya. Saling. Soalnya kalau saya beli juga nanti jadi double kan. Iya. Mubazir. Bazir. Nah jadi Gigi di sini mau unboxing filmnya. Nah, rilisan apa? Sekarang apa nanti? Jadi ini tuh sebenarnya gini. Nah itu sih ternyata tadi kan saya sebut sampai ke internasional. Jadi Gundala itu negeri ini butuh patriot. Kalau subnya di luar negeri itu namanya jadi Gundala Rise of Hero. Nah ini itu rilisan dari Amerika Serikat. Jadi kerjasama Screenplay Films dengan Well Go USA tayang di bioskop sana. Jadi akhirnya ironisnya rilisan Amerika. Iya, justru makanya kemarin kan kebetulan gue duluan yang pesan, terus ayo kita bahas Gundala, tapi rilisan fisik filmnya nggak ada. Itu gimana caranya biar dapet? Oh ternyata ada rilisan dari Amerika. Agak disayangkan memang sebenarnya. Disayangkan, jadi mungkin ya ada produsen home video Indonesia belum berani mengambil resiko. Cuman ini sebuah langkah besar lah walaupun dari luar, tapi patut diapresiasi. Ini filmnya akan langsung dibuka saja. Ya kita buka aja lah ya. Jadi dibuka, saya juga buka. Kita buka. Jadi itu sambil ngobrol-ngobrol, jadi itu rilisan Amerika. Jadi belinya Ini tuh sistemnya grup buy gitu, jadi sebenarnya memang tampilannya kayak online. Ini karena teman saya yang bantuin beli, grup buy, jadi rame-rame ada 10 orang beli bareng, langsung pas barangnya nyampe dikirimin ke masing-masing orang yang ikutan grup buy. Jadi kita ongkirnya berbagi lah, berbagi itu bisa kan, daripada harus beli masing-masing satu. Ini masih. Jadi tanya, saya beli nyampe belum dibuka, Dega juga nyampe belum dibuka. Iya, khusus untuk sengaja mau buat konten. Sebenarnya udah sampai duluan, udah rada lama. Jadi nanti dibahas dari film dulu karena kita mau bahas mulai dari film dulu. Ya, keren nih. Gitu. Udah. Nah, sebelum kita lebih lanjut, Gigi tadi udah bahas bahwa ini adalah rilisan Amerika. Nah, kalau ini sebenarnya yang gue beli ini adalah salah satu produsen lokal lah. Jadi kebetulan gue nemu di kan karena gue kolektor action figure, gue jadi banyak join grup kolektor, forum jual beli lah kayak gitu-gitu. Nah, gue nemuin ada salah satu pengrajin lah dia. Namanya nanti gua tampilin, ST Workshop namanya. Dia basicnya di Jawa Tengah kalau nggak salah. Dia bikin Surakarta ya? Dia bisa bikin action figure tapi custom, tapi sama dia digandakan lalu dijual massal pre-order. Nah ini gua pre-order lumayan sih beberapa bulan waktu itu, gua lupa. Jadi dan karena lokal, cuman kayaknya dia kerjasama juga ya karena dia ada Bumi Langit sama Screenplay Filmsnya. Berarti ini hotel apa? Sebetulnya authorized. Kita sebelum kita buka nih, kita bahas sedikit lah ya. Boleh. Ya jadi, memang gitu. Memang apa namanya? Karena jadi sebenarnya Gundala ini kan dia adalah satu tokoh komik ciptaan Hasmi atau nama panjang ntar gua tampilin. Tahun 69 sih kalau komiknya memang generasi baby boomer ya. Iya. Tapi hebatnya itu karyanya Hasmi mungkin ya dengan hati bikinnya ya, abadinya untuk tingkat Indonesia mungkin
bisa dibandingkan dengan ABD-nya seperti Flash atau Spider-Man versi luar gitu ya. Memang sih dengan kearifan lokal. Nah, karena memang pada masa itu mungkin pengaruh komik Amerika lagi tinggi-tingginya ya. Lagi tinggi-tingginya. Kayak apa Superman, The Flash dan lain-lain. Tahun 60 kan tinggi-tingginya tuh Flash sama Spider-Man. Memang dari dua komik besar DC dan Marvel itu. Nah, makanya muncullah Indonesia ngeluarin ini. Iya. Jadi dia tuh ya kalau backgroundnya sedikit dia kekuatannya bisa mengendalikan petir ya. Sama mirip-mirip The Flash sebenarnya. Mirip Flash. Cuman nanti kita jelasin ada diubah sedikit lah. Diubah sedikit. Nah, mungkin Gigi dulu. Nah ini, jadi sebenarnya ini tuh ceritanya, tadi kan saya bilang subtitlenya jadinya Rise of Hero, harusnya kan negeri ini butuh patriot ya. Cuman yang mungkin kan nggak ngerti lah kalau orang luar negeri ini butuh patriot. This nation needs patriot gitu kan. Nah ini tuh Gundala itu kalau di versi yang ini tuh memang karakter utamanya namanya Sancaka, alter egonya Gundala kan. Nah di sini tuh kalau di film itu, di komik itu dia kan kayak apa, ilmuwan dapat kesalahan percobaan akhirnya kekuatan ya mirip-mirip Hulk gitulah. Nah tapi kalau di yang versi film ini kebalik, dia sebenarnya itu seorang anak yatim piatu akhirnya harus bertahan hidup di kota apa ya, mungkin bukan metropolis lagi ya, settingnya itu Jakarta udah near future gitu bro. Udah agak-agak distopia gitu. Agak-agak distopia. Jadi udah ada masalah overpopulated, ada orang yang jadi politik, terus ada orang di sana jadi gangster lokal gitu kan. Nah dari situ malah main aman, dia malah jadi cuma satpam pabrik ya. Nah di situ kerennya ini di film ini itu kita harus shout out juga ke Joko Anwar bahwa dia itu kalau nggak salah ini ya, correct me if I'm wrong, harusnya project ini itu yang ngejalanin itu kalau nggak salah Hanung Bramantyo. Tapi karena proses development yang rada lama, akhirnya mungkin Hanung sudah sibuk dengan film-film beliau lainnya, ditinggalkan. Nah dapat posisi pas itu Joko Anwar langsung karena dia suka banget dengan karakter Gundala dan dia juga dapat influence dari superhero seperti Batman ataupun Marvel. Akhirnya dia mau mencoba menampilkan ini, dia bikin dengan cara gaya agak-agak apa ya bro, kalau udah pernah nonton itu kayak Daredevil gitu. Iya benar. Oh teman-teman kalau mungkin ada yang nonton serial Daredevil Netflix ya? Netflix ya. Agak-agak mirip gayanya. Jadi kayak superhero tapi bukan yang model-model Iron Man atau Thor yang magical gitu. Ya, itu. Tapi ini lebih ke urban yang apa ya? Indie lah gitu ya. Superhero indie. Gitu. Superhero indie. Aku senangnya itu karena mungkin kalau teman-teman bisa ngecek film biografinya Joko Anwar sebelum ini, dia tuh permainan angle-nya, permainan warnanya itu sebenarnya tidak begitu wah ya. Cuma untuk sebuah kebutuhan cerita itu sangat pas gitu. Dan di sini itu juga dia masukin ada agak unsur-unsur horor-horornya gitu. Thriller sih lebih tepatnya. Urban cerita-cerita serem rakyat gitu, dan hebatnya bisa bentur bareng gitu. Jadi kan satu sisi science fiction tapi satu sisi dengan urban legend masuk. Nah itu dia mungkin akhirnya dia dapat exposure besar tuh di Toronto International Film Festival. Itu katanya nontonnya sampai ngantri-ngantri gitu bro. Tapi setelah tayang Indonesia ya, dan dapat apresiasi bahwa wah percobaan bagus lah untuk sebuah cinematic universe versi dari karakter dari Asia Tenggara gitu. Dapat apresiasi. Makanya Well Go USA bisa mau ngerilis Blu-ray-nya untuk audiensnya sana gitu. Jadi kayak ini loh kalian harus nonton gitu, misalnya secara nggak langsung tuh dapat promosi gratis lah untuk nonton ini gitu. Sekarang sih yang terbaru kalau nggak salah tayang di Timur Tengah. Di Twitter kemarin sih di Oman kalau nggak salah aku dapat. Oh mungkin teman-teman ada beberapa yang mungkin belum nonton. Jadi mungkin dari penjelasan kita ini mungkin jadi tertarik nonton. Kalau di kanal berbayar ada nggak sih? Nah jadi ini itu sebenarnya belum ada sama sekali. Karena kan sebenarnya ini nggak tahu ya, Screenplay Films belum kerjasama dengan iFlix atau GoPlay, Netflix apa. Cuman katanya nih nanti bakal eksklusif di Disney Plus Hotstar per tahun ini. Jadi kemarin waktu pas launchingnya Disney Plus Hotstar juga ada si Joko Anwar dan tim-timnya itu bahwa pakai jaket Bumi Langit bilang bahwa nanti semua film Bumi Langit Cinematic Universe atau jagat sinema Bumi Langit itu akan tayang eksklusif di Disney Plus Hotstar. Mungkin itu alasannya kenapa dari lokal pun tidak merilis rilisan fisik ya. Tapi sebenarnya agak disayangkan ya. Karena kan kalau nggak salah Joko Anwar emang ada beberapa kebijakan kayak misalkan emang gue nggak mau ngerilis fisik soalnya sebab pembajak gitu kan. Soalnya dia kalau nggak salah itu dia paling kecewa banget dia yang bikin trilogi Kala,
pintu terlarang sama modus anomali, bajakannya banyak banget. Oh. Makanya waktu itu Pengabdi Setan atau Satan Nggak mau dia. Dia nggak mau, malah jadinya negara lain yang revisi. Jadi namanya Satan Slave kan. Satan Slave gitu. Jadi di sana memang sih ada sebuah, aduh sayang cuman ternyata masih ada lah banyak jalan menuju Roma gitu kan. Jadi misalnya tetap bisa dapat rilisan negara lain dan bersyukurnya sih niat mereka bikin juga ya. Nih kayak gini ya, ini agak dikit mungkin nanti highlightnya di mainannya. Ini ada slip covernya lagi gitu bro. Dan slip covernya juga ada embossnya gitu. Oke lah. Jadi di sana bukan apa ya, ece-ece lah gitu. Nggak asal gitu. Nggak asal gitu. Dan memang sih di sini subtitlenya di bahasa Inggris, kita nggak butuh subtitle bahasa Inggris, kita ngomongnya bahasa Indonesia. Masa sih? Nah ini sih, ini belum dibuka banget kan, masih segel kan. Nah itu sambil dibahas aja gitu. Ya, jadi apa? Ini tuh Blu-ray. Ya kalian tahu 1080 lah resolusinya. Nah ini tapi nggak bisa digeser. Nah apa? Ini tuh memang rilisan Amerika. Cuman katanya sih remasternya remaster 4K. Cuman aku nggak ngerti karena belum nonton langsung, tapi di versi bioskop aja udah keren sih. Jadi kata saya, masa sih versi Blu-ray-nya kurang. Nah kalau untuk salah satu fakta, sebenarnya Gundala ini sebelum tahun 2019 sudah pernah dibuat ya. Iya pernah tahun aduh kok gue lupa. Tahun 70-80-an gitu lah. Jadi dia pernah dibuat dan kebetulan gue dulu waktu kecil sempet lihat. Jadi agak-agak memorable di kepala gue, makanya gue tertarik banget sama Gundala ini bakal kayak apa nih. Iya. Nah ini tuh kalau nggak salah satu film Indonesia dengan memakai fitur Dolby Atmos. Oke. Memang ya harus dibagusin juga ya sound system di rumah ya. Iya. Cuman udah support Dolby Atmos, jadi begitu niatnya sampai dia remastering filmnya 4K, remastering audionya juga dengan audio. Nah gini aja, dapat ini sama dapat ada selipan. Nah ini Velgo USA itu memang terkenalnya dia tuh mendistribusikan film-film Asia bro. Jadi Ip Man 4, Gundala sama ini Samurai Marathon yang si filmnya dari Candyman. Nah ini jadi itu banyak. Jadi memang Velgo USA itu kalau di sini tuh mungkin apa ya, kayak CGV-nya gitu. Jadi dia bisa dapat exposure film-film Asia itu karena lewat Velgo USA. Tapi satu sisi mungkin nggak cuma puas di bioskop, dia juga ngerilis home video. Nah ini sih. Nah ini sebenarnya ya mohon maaf ya, mungkin nanti wahnya di mainan ya gini doang, tapi udah bersyukur banget karena di sini nggak ada gitu ya, gini doang sih sebenarnya. Oke, let's go deh kita lihat sekarang mainannya. Nih, karena kan biasanya kan seringnya kan kalau kita bahas film ini kan yang sering pamer kan Gigi ya. Nah ini saya mau pamer gantian. Nah ini masih disegel sih baru gue buka tadi. Sama nih semua benar-benar baru yang pertama kali. Nah ini tuh jadi mantap banget ini bro. Jadi ini ada apa sih? Oh mainan di sini. Nah, makanya kan 1 banding. Jadi ini skalanya 1:12. Ini dapat kaos juga sih sama stiker. Ini stiker Sama ini masker. jangan lupa 3M. Be the hero, wear the mask. Kayak dia mengikuti saran dari pemerintah. Dapat poster lagi. Dapat poster. Tuh lihat, kacau ini, keren. Sama kaos. Nah ini apa nih? Oh memang ini sih. Handle. Oke bro. Lumayan juga sih Maksudnya asik-asik. Grafiknya keren. Oh ini nggak norak sih, bagus. Nah kita buka dulu. This is the highlight. Itu sih malah jujur ya, kita kan pernah yang ngebuka Visinema itu ya bro, terakhir yang tentang bahas Story of Kale ya. Ada action figurnya. Nah Indonesia sebenarnya kalau lihat bisa aja bikin kayak gini. Percuma hidup kalau nggak perlu cuma bikin diri sendiri. Di sini ada kata-kata dari Pak Agung. Pak Agung teman satpamnya nih, wake up call-nya buat si Cacaka kan. Percuma hidup kalau nggak peduli cuma bikin dirinya sendiri. Dengerin. Oh ini di sini ada kayak dioramanya ala-ala jalan. Sertifikat saya kira tanah SHM. Persembahan terbesar kami kepada rakyat. Rakyat. Nah itu sih, ada itu nanti kita akan bahas lebih dalam lah. Filmnya tuh saya banyak simbol-simbol yang kena banget gitu untuk situasi ini. Action figurnya Sekarang nanti mungkin beauty-nya sambil gua dikasih yang kepala yang Google-nya pecah sama yang nggak pecah ya. Wah keren ya. Artikulasinya juga sambil kita ngobrol sambil kita nanti lah di shotnya ya.
bahas Ki. Nah, jadi ya tadi kan kamu nyebut ada rakyat, ada tadi juga kata-kata yang ini yang wake up call-nya. Jadi memang ceritanya itu Sancaka itu karena dia dapat kepahitan dalam hidupnya, jadi dia mending hidup untuk dirinya sendiri lah. Nggak mau cari masalah. Nggak mau cari masalah, memang dia dapat kekuatan nih. Tapi lebih baik cari aman. Nah itu kan aku sukanya bahwa ada loh orang yang di dunia nyata itu bisa bikin perubahan, tapi mereka memilih untuk menahan diri atau lebih kacaunya tidak peduli. Bahwa ya udahlah, udah kacau biarin aja kacau. Nah di sini itu sebuah ini sebenarnya suka itulah keajaiban sinema ya. Kadang kejadian di film itu suka merefleksikan dunia nyata. Ingat nggak waktu pas film ini keluar ini kan waktu itu belum ramai yang demo mahasiswa. Demo mahasiswa yang menentang apa sih itu? KUHP itu yang masalah apa? Kekerasan seksual. Langsung kan ada kata-kata yang apa? Harapan adalah candu itu kan? Ya itu harapan adalah candu kan, jadi kayak apa? Jangan ngasih harapan ke rakyat gitu kan, karena rakyat juga butuh kepastian gitu kan. Sama yang kayak apa? Loh kan kalian wakil rakyat. Sudah selayaknya kan rakyat menemui, masa nggak boleh kan? Itu kan ada kata-katanya kritik-kritik yang di sosial itu. Dan hebatnya tuh quotes-quotesnya di film ini tuh dia bisa mengambil keresahan di masyarakat, isu-isu sosial itu dibikin apa ya, kayak satir gitu jadinya. Jadi dialog-dialognya itu sebenarnya jadi kayak relate gitu ya. Relate gitu kan. Nah, dan kalau kita boleh membahas lebih dalam kan ceritanya musuhnya itu ceritanya si Pengkor itu memang nggak punya kekuatan sama sekali. Diperankan oleh Bron Palare, itu udah langganannya Joko Anwar kan, orang Malaysia tapi berkarir di Indonesia. Nah itu dia tuh cuma punya kuasa kan ya, jadi dia anggota DPR, ada korup, dia ngantongin semua nama-namanya, terus dia juga punya tim sendiri itu, tim kayak superhero-nya villain gitu. Nah itu nanti mungkin bakal ada muncul di film-film berikutnya. Dan aku sukanya itu dia yang berani head to head dengan Gundala, tapi bukan soal kekuatan, prinsip. Jadi di sini itu ideologi. Jadi karakter utama kita, protagonis, dengan karakter lawannya antagonisnya itu berdadunya dalam fisik gitu. Dan pasnya di sini juga ingat yang waktu itu ada yang masalah ceritanya kan Pengkor melakukan ngasih penyakit ke seluruh masyarakat Indonesia melalui beras. Dan akhirnya ditemukan vaksinnya itu kayak DPR keluarkan atau tidak keluarkan atau tidak, maksudnya jadi kayak sekarang relatable banget gitu pas kita dibahas. Ketika sekarang kok ada kejadian gitu kan, kayak itulah saya tidak awal keajaiban film tuh kadang kita nggak tahu relatable-nya. Film ini rilis nggak lama kemudian rilis ada demo, terus setahun kemudian setelah film ini rilis masalah pandemi gitu kan. Jadi kayak akhirnya sekarang kejadian akhirnya itu yang keren banget si Gundala memastikan bahwa semua vaksinnya itu harus nyampe ke semua masyarakat. Dan emang rada lebay, dia pakai petir. Science fiction ya. Dia pakai petir untuk mecahin semuanya. Akhirnya langsung jadinya semua masyarakat Indonesia jadinya sembuh gitu kan. Kayak oke lah gitu. Cuma maksudnya menuju ke sananya itu saya sukanya memang membangun prinsip bahwa ada orang yang bisa bertindak tapi milih diam. Ada orang yang sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi banyak tindakan gitu kan. Itu dari situ sih. Sebenarnya Pengkor juga punya tujuan yang bisa dibilang abu-abu ya. Tapi kita sebagai orang yang nonton ditentangkan dengan Gundala yang benar-benar lurus gitu kan. Jadi kayak abu-abu mah nggak bisa diterima di dunia ini. Padahal kan sebenarnya dalam keadaan nyata bisa aja kadang hal yang baik belum tentu juga harus yang putih gitu kan. Nah, itu sih kalau aku boleh nangkap dari memang itu sih agak-agak distopia gitu sih, kondisi distopia lah gitu. Jadi kayak udah metropolis tapi udah menuju nekropolis gitulah, jadi udah mau kota mati gitu sih kalau aku sih. Kalau balik lagi ke figurnya, sebenarnya secara artikulasi standar sih sebenarnya, karena ini handmade, jadi dia ada satu orang yang handmade, jadi secara build quality ya jangan dibandingin sama rilisan-rilisan Jepang atau Amerika ya. Cuman ini layak diapresiasi lah gitu, apalagi ini berhubungan sama emang entitas superhero lokal gitu. Secara artikulasi sih masih kalau boleh jujur masih kalah sama yang rilisan-rilisan luar negeri. Cuman udah keren banget ya, maksudnya kita udah bisa produksi
action figure. Ini memang kostum Gundala ini ya, versi Mark 1, jadi Mark 1 masih ngambil apa. Kalau teman-teman nonton pasti nanti tahu deh. Nah, teman-teman nonton di endingnya dia udah muncul yang Mark 1-nya itu. Jadi apa pas terakhiran muncul kostum kerennya lah ya. Yang udah didanai rakyat. Iya. ini dari rakyat. Dari rakyat. Kayak gitu-gitu. Dan ini kan tadi kita sebut jagat Cina Bumi Langit. Nah, konektivitasnya bro. Nah, kita agak nyempil, mungkin memang masih panjang ya. Cuman saya kan saking niatnya waktu itu pas konferensi persnya itu datang ke WTF 2019. Nah itu ceritanya kesana itu kan bisa ketemu langsung dengan Joko Anwar, akhirnya bisa foto bareng, nanti mungkin tampilin lah. Nah aku nanya gimana sih ke depannya Bumi Langit, ya dimulai dari Gundala, tapi nanti jadi ada dua kubu gitu bro, ada patriot sama pendekar. Iya, itu bukan di timeline yang berbeda ya? Jadi nanti itu mulainya di sini itu si Iron Man-nya kalau di Marvel si Gundala. Tapi nanti yang pendekar muncul ke zaman kolonial itu. Betul. Kalau dibandingin sama Marvel itu Captain Amerika-nya. Iya. Jadi nanti mundur waktunya. Jadi nanti itu kalau nggak salah habis ini kasih Pevita Pierce, semoga lekas sembuh. Ya, kita harta Pevita. Nah, apa? Nanti habis ini asih. Nah katanya nanti habis asih mau film si buta dari bukan itu dulu apa? Zara. Asih dulu ya? Apa Sri Asih dulu. Bukan Zara dulu ya? Apa namanya tuh? Apa sih? Adalah itu apa sih judulnya? Oh, soalnya ada Rachel Chia-nya. Oh iya benar. Masa nggak tahu? Iya benar gue ingat. Apa? Itu salah satu rangkaian filmnya dan kebetulan si Rasi udah muncul di Gundala. Si Rasi udah muncul di endingnya, jadi kayak ada Easter egg cameo gitu. Mantep lah. Nah ceritanya nanti kalau udah bisa kena konektivitasnya kan kemarin ketunda gara-gara pandemi. Dengan harapan nanti sih bisa juga nanti ada Godam. Iya, Godam. Abangku Chico Jericho. Di sini udah ada sih Godam tapi versi anaknya. Oh iya. Ya, versi anaknya. Terus nanti mungkin ada Aquanus. Ya, kalau bacanya satu kesatuan ya. Aquanus ya. Itu nanti katanya Nicholas Saputra. Jadi sebenarnya kerennya itu mereka Bumi Langit Cinematic Universe udah ngupload gitu ya. Laganya Kevin Feige gitu lah. Ya udah ngerilis. Udah ngupload gini-gini timelinenya ya, tinggal filmmakernya itu yang ditunjuk, moga-moga bisa deliver. Betul. Sesuai timelinenya yang aku berharap sih Sri Asih akan bagus karena yang megang sih Upi. Nah, pokoknya itu sih paling kalau yang kisi-kisinya kami mungkin nggak bisa terlalu panjang juga dari hasil obrolan ya. Ya cuman ini sih yang bisa diapresiasi bahwa ternyata Indonesia berani gitu. Memulai lah sih Daka berani memulai gitu. Langsung kita simpulkan aja kan ya? Boleh. Kalau secara dari film gimana Ki impresinya? Kalau aku sih sebenarnya untuk pemulai pertama memang ekspektasi jangan kayak kita nonton film superhero Hollywood ya. Cuman aku pribadi setelah Pengabdi Setan di tahun 2017, 2 tahun kemudian dia bisa deliver film mungkin nggak selevel karena tahun yang sama juga dia deliver film Perempuan Tanah Jahanam. Jadi 2019 itu mah jackpot banget lah sih. Joko Anwar gila banget, filmnya produktif banget ya. Produktif, tapi kalau di tahun 2019 dia menurut saya nomor 2 setelah Perempuan Tanah Jahanam dan saya boleh kasih nilai di nilai 7,5 lah. Karena untuk permulaan rapi, memang masih ada technical mesti ditingkatkan sana, tapi secara overall sih puas. Kita udah suka ya gitu. Ya misalnya kita sampai merengkut atau gimana sampai ikutan semangat nontonnya kan berarti yang ditampilkan di filmnya kena gitu. Engage gitu ya. Engage gitu ditanya kita. Nah kalau dari segi rilisannya? Nah kalau rilisan sih sama harganya sekalian. Sebenarnya sih ini mah kalau udah harganya itu ini sebenarnya karena ikutan PO grup order dulu belinya sih sekitar 500. Lumayan ya. 500 lumayan karena ya impor ya. Kan berbayar terus Blu-ray ya bukan DVD. Nah sekarang sih aku ngeliat di toko hijau ada yang ngejual sampai 1,1. Oh tetap digoreng ya? Digoreng karena kan nggak rilis di Indonesia. Iya. Tapi untuk rilisannya sih di sini English and language available nggak guna. Production vlog lumayan, kita bisa ngeliat video produksinya, behind the scenes, sama trailers. Jadi nggak cuma satu macam trailer gitu. Jadi ini lah untuk rilisan
film Indonesia oleh luar negeri, ya lumayan lah, saya bisa kasih nilai 7 lah gitu. Walaupun memang kalau dibandingin sama yang kita sering bahas, Ya. kayak kurang gitu. Kurangnya, sebenarnya yang kita bahas itu high semua sih yang bahas kita high. Iya. Jadi kayak di sini ya udahlah gitu ya, maksudnya gitu kan. Toh Ya. kita apresiasi karya negara sendiri ya. Iya. Ya kalau dari segi action figurnya, waktu itu gue dapat sekitar PO juga sih, totalnya mungkin 1,1 mungkin, gue ada lupa karena cukup lama PO-nya. Ya secara itu tadi udah gue bahas, secara build quality memang ya medium lah, middle. Cuman untuk ukuran seperti ini layak diapresiasi gitu. Ya teman-teman kalau misalkan senang koleksi figur-figur untuk skala-skala segini, cakep sih. Jadi kita punya karakter dari Indonesia Ya, gitu. jadi cult nanti jadi cult. Berhala gitu. Berhala. Oke Gi, kayaknya udah ya. Ya. Apalagi ada yang ketinggalan? Ya itu sih, negeri ini butuh patriot. Wow. Kita kalau nggak peduli cuma bikin punya sendiri. Iya, gitu. Banyak wejangan lah. Iya, benar. Oke, daripada kita mulai ceramah, kita sudahi saja. Ya. Sekian konten untuk kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kalau suka bisa like, bisa komen. Kalau ada koreksi atau apa dan mau tanya-tanya, siapa tahu kita bisa bantu jawab. Bisa subscribe juga kalau kita upload video baru supaya tahu atau berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.